Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kembali dengan channel Pena Guru PAI. Kita akan belajar tentang mengenal Rasulullah dan Rasul Ulul Azmi, yang merupakan materi mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5 semester 2. Anak-anak, sebelum mulai belajar, mari kita berdoa semoga diberikan kemudahan dalam pemahaman dan ilmu kita menjadi berkah dan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Kita akan langsung masuk ke pembahasan tentang pengertian iman kepada Rasulullah. Pengertian iman kepada Rasulullah adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus para nabi dan rasul ke dunia ini untuk menyampaikan risalahnya kepada umat manusia agar selamat di dunia dan akhirat. Mungkin kalian sering bingung, apa sih perbedaan nabi dan rasul? Nabi adalah laki-laki pilihan Allah yang mendapatkan wahyu melalui malaikat Jibril untuk dirinya sendiri. Sedangkan rasul adalah laki-laki pilihan Allah yang mendapatkan wahyu melalui malaikat Jibril untuk dirinya dan wajib menyampaikan kepada kaumnya. Maka dapat disimpulkan bahwa seorang rasul sudah pasti seorang nabi. Namun, seorang nabi belum tentu seorang rasul. Dan dari sini pula kita bisa melihat bahwa seorang nabi itu adalah laki-laki pilihan Allah, bukan dan tidak ada laki-laki dari kalangan perempuan. Kemudian, berapa sih jumlah nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus sebanyak 313 rasul dan 124.000 nabi. Nabi Adam merupakan nabi pertama yang diutus ke muka bumi, dan Nabi Muhammad adalah nabi dan rasul terakhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup pintu kenabian dan kerasulan setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tahun 611 Masehi. Jadi anak-anak, dari mulai Nabi Adam ya sampai kepada Nabi Muhammad yang rentangnya itu ribuan tahun, bukan hanya 25 nabi, tapi ternyata ada 313 rasul dan 124 nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan risalah, untuk menyampaikan petunjuk dan pedoman kepada umat manusia agar mereka selamat hidup di dunia dan akhirat. Jumlah nabi dan rasul yang wajib kita ketahui berjumlah 25 orang yang memang kisahnya banyak tersebar di dalam Al-Quran maupun dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadisnya. Apa dalil nakli dari Al-Quran yang menyatakan bahwa Allah mengutus para nabi dan para rasul? Di surah Al-Mu'min ayat 78, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna 'alaik wa minhum man lam naqsus 'alaik. Dan sesungguhnya telah kami utus beberapa orang rasul sebelum kamu, di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu dan ada di antara mereka pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Anak-anak, perlu kalian ketahui Al-Quran adalah bukan kitab dongeng, bukan kitab kisah, tapi dia adalah kitab petunjuk untuk umat manusia.
tidak mungkin di dalamnya Allah menceritakan 313 rasul, 124 ribu nabi. Tapi Allah perlu untuk menceritakan kisah-kisah nabi dan rasulnya yang memiliki teladan, yang memiliki pelajaran untuk manusia di masa depan. Maka dari itu hanya 25 nabi yang ada dalam kisahnya di Al-Quran. Berikut ada beberapa nabi seperti Nabi Khidir ya, yang memang ada dikisahkan di dalam Al-Quran. Rasul Allah yang 25 nabi yang wajib kita ketahui: Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad alaihimussalam. Seorang nabi dan rasul itu wajib memiliki 4 sifat wajib dan juga mustahil bersifat 4 perkara. Yang pertama, apa sifat wajib bagi seorang nabi dan rasul adalah siddiq, yang artinya jujur. Seorang nabi dan rasul harus memiliki kejujuran sejak kecil, sejak dini, karena dia adalah seorang calon nabi dan rasul, sehingga diharapkan ketika kelak dewasa diangkat oleh Allah menjadi seorang nabi, dia akan bisa diterima peringatannya, dakwahnya oleh kaumnya. Yang kedua, seorang nabi dan rasul juga harus memiliki sifat amanah, dapat dipercaya, ya, tidak pernah berkhianat. Makanya itu adalah sifat mustahilnya. Seorang nabi dan rasul mustahil bersifat khianat. Yang ketiga, seorang nabi dan rasul wajib bersifat fatonah, artinya cerdas. Seperti Rasulullah SAW sangat-sangat cerdas. Bagaimana dia akhirnya hijrah dari Makkah ke Madinah, bagaimana beliau bisa memenangkan peperangan Badar, ya, peperangan Khandaq, bahkan bisa menyebarkan Islam di seluruh jazirah Arab, ya, sebelum menyeberang kemudian ke Eropa, ke Asia, yang dilanjutkan oleh para sahabat dan tabi'in. Kemudian yang keempat, seorang nabi dan rasul wajib bersifat tabligh atau menyampaikan. Seorang nabi dan rasul harus menyampaikan apa yang diwahyukan oleh Allah kepadanya, ya, meskipun itu tentang dirinya, menyakitkan, mengerikan, itu harus dia sampaikan kepada kaumnya. Dia tidak boleh menyembunyikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, dari sekian nabi dan rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala mengelompokkan satu kelompok nabi dan rasul yang masuk kategori rasul ulul azmi, seperti diungkap dalam Quran surah Al-Ahqaf ayat 35, Bismillahirrahmanirrahim, fasbir kama sabaru ulul azmi minar rusul wala tasta'jil lahum. Maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari rasul-rasul yang telah bersabar, dan janganlah kamu meminta disegerakan azab bagi mereka. Itu adalah salah satu dalil tentang adanya nabi atau rasul ulul azmi. Apa artinya ulul azmi? Rasul ulul azmi adalah seorang rasul Allah yang memiliki kesabaran, ketabahan, kegigihan, dan keteguhan hati yang luar biasa dalam menyampaikan risalah Allah atau dakwahnya kepada kaumnya. Siapa saja mereka? Yang pertama, Nabi Nuh. Memang layak Nabi Nuh bagaimana hidup selama 950 tahun seperti diungkap dalam Al-Quran. Beliau berdakwah ya dengan penuh kesabaran, keteguhan, kegigihan, ya. Ketika bahteranya dirusak, ya, dihina, dicaci maki karena dia membangun sebuah bahtera di atas gunung yang sangat tinggi,
tapi dengan penuh kesabaran dan ketabahan dia tetap berdakwah kepada kaumnya. Begitu juga dengan Nabi Ibrahim, berdakwah kepada Raja Namrud yang kejam dan kaumnya hingga dia dibakar, ya. Alhamdulillah dengan izin Allah api itu menjadi dingin dan beliau selamat. Kemudian yang ketiga Nabi Musa alaihissalam, ya, bagaimana Nabi Musa alaihissalam dikisahkan dalam Al-Quran begitu sabar menghadapi kaumnya Bani Israel. Begitu juga sabar dalam menghadapi Raja Fir'aun yang selalu ingkar dengan janji-janjinya, ya. Bani Israel adalah satu kaum yang banyak sekali dikisahkan dalam Al-Quran, ya. Ini menjadi sebuah pelajaran untuk kita agar kita tidak meniru pembangkangan yang dilakukan oleh Bani Israel. Kemudian Nabi Isa alaihissalam yang juga melanjutkan berdakwah kepada Bani Israel, dan terakhir Nabi Muhammad SAW yang berdakwah dengan penuh kesabaran, kegigihan, ya, meskipun dia dihina, dicaci maki, bahkan sampai akan dibunuh, bahkan pertentangan dan lawannya pun kadang-kadang bukan siapa tapi pamannya sendiri, sehingga dia harus pindah dari tempat kelahirannya yaitu dari kota Makkah untuk berdakwah di Madinah Al-Munawwarah. Itu adalah nabi-nabi yang masuk kategori kelompok ulul azmi. Bapak biasanya membuat sebuah mnemonik untuk memudahkan kalian menghafal dengan mnemonik NIMIM, ya. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Ini biasanya lebih memudahkan untuk dihafal. Kemudian apa sih tugas pokok seorang Rasul Allah? Yang pertama adalah menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, Nabi dan Rasul Allah semuanya menegakkan tentang kalimat tauhid. Itu apa? La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Yang kedua adalah menyeru manusia untuk menyembah Allah. Ya, bagaimana para nabi dan rasul memperingatkan manusia agar tidak menyembah berhala, dewa, pohon, api, matahari, ya, tapi mereka menyeru agar menyembah Allah Subhanahu wa taala, zat sang khalik yang menciptakan semesta dan isinya. Kemudian yang ketiga, memberi petunjuk ke jalan yang benar. 4, memberi peringatan tentang adanya siksa, tentang adanya balasan di hari kiamat, tentang adanya hari penimbangan, ya, tentang adanya neraka. Kemudian menjadi suri teladan untuk kaumnya. Seorang nabi dan rasul harus menjadi contoh untuk kaumnya. Kemudian nabi dan rasul harus membawa rahmat untuk sekitarnya. Nabi Muhammad SAW, ya, menjadi rahmat untuk bukan hanya untuk kaumnya, ya, untuk umatnya, tapi untuk alam sekitarnya. Bagaimana para sahabat kemudian sangat menyayangi binatang, dilarang untuk menebang pohon sembarangan, ya. Ini menjadi rahmat untuk alam sekitarnya. Kemudian yang terakhir, memberitahu kabar gembira tentang adanya apa? Balasan, tentang adanya nikmat kubur, tentang adanya surga, sebuah tempat yang penuh dengan kenikmatan. Nabi Muhammad bersabda, dan ini berdasarkan hadis qudsi, bahwa surga adalah tempat yang tidak pernah terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbersit di hati manusia. Subhanallah. Dan apa sih hikmah beriman kepada Rasul-Rasul Allah? Yang pertama, menambah keimanan kepada Allah dengan mengetahui Rasul adalah manusia pilihan Allah, bukan manusia sembarangan. Yang kedua, kita semakin rajin untuk mengamalkan sunnah-sunnah Rasul, ya, seperti sunnah Rasulullah SAW yang mengajarkan kita untuk makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, makan dan minum dengan duduk. Kemudian setiap mau masuk ke kamar mandi, keluar rumah, masuk ke masjid, semuanya dengan doa. Mau tidur dengan doa, bangun tidur baca doa. Itu adalah sunnah-sunnah Rasul. Meneladani perjuangannya dalam menegakkan agama Allah,
kemudian berusaha menjadi teladan untuk orang-orang di sekitar kita. Kemudian yang kelima, mentaati setiap perintah Allah dan Rasul-Nya. Dan yang terakhir, lebih mencintai dan menghormati setiap Rasul Allah atas perjuangannya menegakkan kalimat tauhid. Anak-anak, demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat, serta kita mampu meneladani dan mengamalkan teladan ketaatan para nabi dan rasul, serta keteguhannya dalam menyampaikan risalah ilahi kepada kaumnya. Mari kita tutup perjumpaan ini dengan membaca doa penutup majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.